Soraya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan dinikahi Syah Iran, Muhammad Reza Pahlavi sebagai istri keduanya. Soraya hanya menjadi ratu selama 7 tahun, dari 1951 hingga 1958, namun ia telah membuat banyak kontroversi. Sejak awal, pendidikan Soraya yang sepenuhnya Jerman dan Katolik membuatnya tidak dipercayai oleh para ulama Muslim, dengan mengatakan jika Syah tidak boleh menikahi gadis setengah Eropa yang tidak dibesarkan sebagai Muslim. Skandal foto-foto bikini Ratu Soraya di Amerika Serikat dikecam oleh masyarakat di Iran. Soraya secara luas dikutuk karena amoralitas pakaian renangnya yang tidak dianggap sebagai pakaian yang pantas untuk seorang Muslim. Sampai saat ini, foto tersebut dilarang beredar di Iran dalam upaya untuk membungkam kritik dari para ulama. Selain skandal bikini, orang pengadilan memiliki alasan yang lebih vital untuk menjatuhkan Soraya, yaitu ketidaksuburannya, sehingga ia tidak mampu memberikan Iran pewaris tahta laki-laki. Pernikahan Syah Iran dengan istri pertamanya, Ratu Fauzia Fuad, melahirkan satu putri tunggal saja, yaitu Prinses Shahnaz Pahlavi, sehingga Soraya adalah harapan Syah Muhammad Reza. Syah Muhammad Reza mengungkapkan jika Soraya adalah wanita yang paling dicintainya. Sebuah legenda mengungkapkan, ketika Soraya sakit tipus dan terbaring di tempat tidur selama beberapa minggu, Syah Muhammad Reza membawakannya permata setiap hari, serta meletakkannya di bawah bantal agar Soraya lekas sembuh. Ketika kewajiban untuk memberikan pewaris pada Iran adalah hal vital, Raja tidak memiliki pilihan selain menceraikan Soraya dan menikah lagi. Karena pengorbanan inilah, media barat menyebut kisah cinta mereka bernasib sial. Berikut adalah sejarah lengkap Soraya, Queen of Iran. Ketika pernikahan Syah Muhammad Reza dengan Ratu Fauzia Fuad berakhir dengan perceraian, maka sangat penting bagi Syah untuk menikah lagi, guna memastikan kelahiran pewaris laki-laki serta stabilitas negara. Dalam editorial surat kabar Vatikan tentang rumor seputar pernikahan Raja Muslim dan Putri Katolik, menganggap pernikahan tersebut sebagai bahaya besar. Di sisi lain, adik perempuan Syah, yaitu Prinses Syams, pernah bertemu dengan Soraya di London. Prinses Syams merasa yakin bahwa Soraya adalah istri yang dibutuhkan kakaknya, sehingga ia mengundang Soraya untuk makan malam keluarga bersama Ibu Suri. Jadi, siapakah Soraya? Soraya Efendiari Bahtiari, lahir pada 22 Juli 1932, adalah putri tunggal Halil Esfandiari Bahtiari yang merupakan duta besar Iran untuk Jerman Barat, dengan istri Jermannya yang berkelahiran Rusia. Soraya memiliki masa remaja dengan gaya Eropa yang bebas, di mana ia dibesarkan di Berlin, kemudian melanjutkan pendidikan di London dan Swiss. Keesokan harinya, ayah Soraya berkata kepadanya, "Raja sangat menyukaimu, apakah kamu siap untuk menikah dengannya?" Setelah Soraya mengatakan kesediaannya, keesokan paginya, pertunangan mereka diumumkan. Soraya baru berusia 18 tahun saat itu, sementara Syah Muhammad Reza 32 tahun, memasangkan cincin berlian senilai 22,37 karat. Mereka akhirnya menikah pada 12 Februari 1951, di mana saat itu kondisi Soraya belum pulih sepenuhnya akibat sakit tipus. Ketika resepsi pernikahan, Soraya hampir tidak bisa berdiri, sementara di luar salju turun dengan lebat, dan Syah memerintahkan pemasangan lusinan pembakar kayu di istananya untuk mengurangi penderitaan Soraya. Christian Dior ditugaskan untuk membuat gaun pengantin, tetapi membuat pakaian tersebut terlalu besar dan terlalu berat untuk Soraya. Soraya mengenakan gaun 20 meter sutra putih yang disulam dengan sutra emas, sementara jika dijumlah, total berat gaun tersebut senilai 30 kg. Disinilah dokter istana menyarankan Soraya untuk mengenakan rompi wol di bawah gaunnya untuk menjaganya tetap hangat. Beberapa menit sebelum upacara, Syah dan salah satu ajudannya menggunakan gunting untuk memotong gaunnya sebanyak 8 meter guna meringankan beban Soraya. Akhirnya, Ratu baru Iran bisa berdiri selama resepsi yang diikuti oleh upacara keagamaan.
Bulan-bulan pertama pernikahan mereka sangatlah indah, di mana Shah dan istrinya menikmati romansa dongeng. Sementara di sisi lain, keluarga kerajaan dan negara hanya menunggu satu hal dari mereka, yaitu kelahiran ahli waris. Namun sayangnya, anak tersebut tidak pernah datang. Tidak jauh berbeda dengan masalah istri pertama Shah Iran, yaitu Ratu Fauzia Fuad yang diintimidasi ibu mertuanya, Soraya juga mengalami hal yang sama. Drama kehidupan pribadi pasangan tersebut menjadi masalah publik pada Oktober 1954. Ibu Suri mengundang makan malam keluarga di istana untuk merayakan ulang tahun Shah, serta membahas masalah ahli waris. Selama masa konfrontasi ini, Muhammad Reza sering tampak tertekan dan berwajah muram. Bahkan ia sampai berhenti bermain poker dengan teman-temannya. Soraya secara frontal menyatakan bahwa hanya hubungan intim yang bisa menyembuhkan Muhammad Reza dari depresinya, sehingga Soraya sering mengundang Shah ke tempat tidur untuk menjaga semangatnya. Pada tahun 1954, mereka pergi ke Amerika Serikat untuk mencari pengobatan kesuburan untuk Soraya. Sayangnya, dokter mengatakan jika Soraya tidak subur, serta tidak akan bisa memiliki anak. Untuk menghibur istrinya, Shah menuruti permintaan Soraya untuk singgah beberapa waktu di Amerika. Soraya terpesona dengan Hollywood, serta senang bertemu dengan bintang film Amerika di Los Angeles, seperti Grace Kelly, Bob Hope, dan Esther Williams. 12 Maret 1955, Shah dan Ratu akhirnya kembali ke Iran. Soraya mengatakan kepada Reza bahwa ia harus mengubah konstitusi tahun 1909 untuk memungkinkan salah satu saudara tirinya naik tahta. Muhammad Reza berbohong kepada Soraya dengan mengatakan jika ia harus meminta persetujuan Dewan Bijaksana terlebih dahulu, serta memintanya untuk meninggalkan Iran sementara waktu. Soraya yang tidak pernah membaca konstitusi Iran tidak tahu bahwa tidak ada Dewan Bijaksana yang merupakan cara Shah untuk menunda keputusan dengan berbohong. Soraya meninggalkan Iran pada bulan Februari, kemudian pergi ke rumah orang tuanya di Jerman. Soraya kemudian membandingkan raja dengan Raja Edward VIII yang turun tahta demi cinta Wallis Simpson. Menurut Soraya, hanya orang timur yang tidak mengorbankan cinta mereka untuk tahta. 14 Maret, diumumkan bahwa pasangan kerajaan resmi bercerai. Ketika mereka berpisah, Soraya berusia 25 tahun dan ia memutuskan keluar dari agama Islam untuk berganti Kristen. 21 Maret 1958, hari tahun baru Iran, Shah menangis mengumumkan perceraiannya kepada rakyat Iran dalam sebuah pidato yang disiarkan di radio dan televisi. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan menikah lagi dengan tergesa-gesa. Perceraian yang menjadi berita utama ini menginspirasi penulis Prancis untuk menulis lagu pop hit berjudul Aku Ingin Menangis Seperti Soraya. Soraya mendapat imbalan mewah atas perceraiannya. Muhammad Reza membelikannya sebuah penthouse di Paris senilai $3 juta Amerika Serikat atau setara 44 miliar rupiah. Membayarnya tunjangan setiap bulan senilai $7.000 Amerika Serikat atau setara 104 juta rupiah. Ditambah dengan Mercedes-Benz, ruby Bulgari, bros mewah, dan cincin platinum dengan berlian 22,37 karat. Sayangnya, semua fasilitas mewah ini berhenti diberikan ketika revolusi Islam yang menggulingkan Muhammad Reza pada 1979. Setelah perceraiannya, Soraya menjalin hubungan dengan sutradara Maximilian, serta meluncurkan karir singkat sebagai aktris di 2 film, di mana ia hanya menggunakan nama depannya. Soraya menyerah pada depresi yang ia uraikan dalam memoarnya berjudul Istana Kesepian. Tahun 1979, Soraya menulis kepada Muhammad Reza saat ia sekarat karena kanker di Panama, mengatakan bahwa ia masih mencintainya, serta ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kali. Muhammad Reza sangat tersentuh dengan surat-surat Soraya, serta ingin menemuinya. Masalahnya, istri ketiga Shah, yaitu Permaisuri Farah, tidak dapat hadir untuk menemani. For your information,
Soraya tidak berkomunikasi dengan istri ketiga Shah, yaitu Farah, bahkan ketika keduanya tinggal di Paris. Disepakati bahwa Soraya akan mengunjungi Muhammad Reza di Kairo, tetapi ia meninggal sebelum ia mampu melakukan perjalanan, yang membuat orang-orang menyebut cinta mereka cukup tragis. Soraya meninggal di usia 69 tahun, dan penyebabnya dirahasiakan. Seorang penanam mawar Prancis membiarkan bunga matahari untuk menghormati mendiang ratu yang ia sebut sebagai permaisuri Soraya. Menurut kalian, apakah tindakan Muhammad Reza menceraikan Soraya karena tidak mampu memberikan Iran pewaris laki-laki adalah hal yang tepat? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar.